Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, teman-teman semua. Sebelum kita berdiskusi lebih dalam, kita akan sedikit membahas ulang. Sebenarnya tugas desain itu apa sih? Desain itu ngapain itu? Kenapa desain itu harus ada? Seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya bahwa desain dengan teknologi setinggi apapun, desain dengan tampilan sekeren apapun, jika desain tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah, maka kita tidak bisa menganggap bahwa desain tersebut atau rancangan tersebut merupakan desain yang canggih atau desain yang berhasil. Oleh sebab itu, kita sepakat bahwa desain itu ngapain itu? Tugasnya ngapain? Ya, desain itu adalah atau dia dilahirkan, dia diciptakan untuk memecahkan masalah. Ketika masalah tersebut dapat terpecahkan, maka si desain tersebut dapat dikatakan berhasil, dapat dikatakan canggih. Gitu. Meskipun bentuknya itu sederhana, meskipun teknologinya itu sederhana, tapi ketika dia bisa menyelesaikan masalah, maka dia akan dianggap sebagai desain yang berhasil, desain yang canggih. Oke. Nah, secara prinsip, kita sebagai desainer produk industri itu untuk memberikan solusi kreatif atas segala permasalahan yang muncul, atas segala permasalahan yang ditemukan. Nah, solusi kreatif itu ditinjau dari dua sisi. Pertama adalah estetik, dan kedua kegunaan atau usability. Namun jika kita bicara tentang prodi kita teknologi perancangan mekanik, oke lah kita belajar estetik, meskipun ya tidak sedalam teman-teman desain produk basic seni rupa, tapi kita nanti akan lebih banyak belajar di sisi kreatif dari segi usability atau kegunaan. Nah, usability itu bisa saja melingkupi produk yang ergonomis gitu. Dia nyaman digunakan, terus mudah diproduksi. Nah, berhasil di pasaran juga karena berhasil di pasaran ini begini. Ketika kita membuat sebuah desain, kembali lagi ketika desain tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah, saya pikir sampai kapanpun dia tidak akan berhasil di pasaran, karena tidak ada orang yang akan membeli sebuah produk yang tanpa tujuan gitu. Atau tidak ada orang yang membeli produk jika produk tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah. Lalu bermanfaat bagi lingkungan penggunanya, ini jelas. Oke. Lalu desain akan lebih baik dari desain yang lain apabila harga citra dari desain tersebut memenuhi sasaran kebutuhan yang paling optimal. Ini udah jelas nih. Nah, teman-teman akan bisa memahami ini sendiri. Tanpa dijelaskan, pasti bisa memahami ini sendiri. Oke. Lalu apa yang perlu kita rumuskan akan sasaran apa yang akan kita rumuskan agar
sasaran kita itu tepat dan sangat tepat. Ada rumusan 5W1H. Who, why, what, who, why, terus how, where, when. Jadi ada 5W dan 1H. Saya pikir tidak hanya di lingkungan desainer, tapi di lingkungan manapun untuk menemukan sebuah solusi, semua bidang itu harus memikirkan ini 5W1H. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, di mana, dan kapan. Baik, nanti akan kita bahas satu persatu. Pengembangan produk development. Nah, jadi ketika kita membuat kita konteksnya karena kita prodi teknologi perancangan mekanik, kita konteksnya di teknologi perancangan mekanik ya. Jadi apa sih yang perlu kita pikirkan itu? Faktor-faktor apa? Faktor-faktor itu tentu saja untuk mendukung agar sasaran kita setepat-tepatnya. Jadi pertama ada faktor performansi. Faktor performansi ini melingkupi produk tersebut nyaman digunakan, dia praktis, nggak ribet gitu. Terus memenuhi prinsip K3, keselamatan, keamanan, dan kemudian dalam penggunaan. Ini udah jelas, nggak mungkin orang membeli produk tapi sulit digunakan. Orang pasti akan mencari produk yang mudah digunakan. Lalu low maintenance, pemeliharaannya mudah, tidak mengeluarkan budget yang besar. Terus kemudian dalam perbaikan, jika ada apa rusak gampang diperbaiki, kalau perlu nggak usah ke bengkel, si user itu dapat memperbaiki sendiri. Kalau contoh gampang kita lihat kendaraan bermotor gitu ya, yang produk-produk Jepang. Selain produknya juga nyaman, ergonomis, dia juga praktis. Motornya itu kalau melihat motor Supra, motor Matic seperti itu kan praktis. Ukurannya sesuai dengan orang-orang Asia. Kalau masuk rumah di garasi itu nggak menu-menuin itu. Praktis ini. Enak dibawa kemana-mana. Ringan dan lain-lain. Terus keselamatan, keamanan. Ya, motor-motor sekarang kan remnya sudah cakram, shock breakernya juga sudah dibuat lebih sempurna gitu kan, daripada produk motor-motor yang terdahulu. Kalau kita lihat mesin produksi gitu, dalam satu mesin itu mesti kadang ada motor yang berputar, pisau yang berputar. Nah, di situ casingnya juga sudah ditutup dengan di luar pisau itu sudah ditutup dengan casing yang sedemikian rupa agar aman ketika digunakan oleh operator, oleh user gitu, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penggunaan, kita ambil contoh apa ya? Kamera digital ya, kalau sekarang DSLR, digital single lens reflex itu sangat-sangat mudah digunakan. Kalau dulu orang harus memotret dengan film negatif gitu ya,
diafragma masih kita yang menentukan. Speed dari shutter speed itu, kecepatan itu, bukaan kamera itu harus kita yang menyesuaikan. Nah, setelah itu dibuatlah kamera yang lebih praktis. Sebelum ada DSLR mungkin ada semi otomatis, kamera semi otomatis. Diafragma, shutter speed itu sudah secara digital. Kita tinggal melihat angka-angka yang ditampilkan di lubang bidik kamera itu. Jadi kita tahu, kita dengan diafragma sekian, berarti kecepatan yang standar ini sudah sekian. Di situ sudah muncul. Nah, teknologi berkembang, produk menjadi lebih mudah digunakan. Tidak hanya sampai situ. Muncullah DSLR digital, semua sudah serba digital, bahkan kita tinggal jepret itu udah pasti jadi. Kalau dulu waktu pakai film negatif itu, bahkan untuk orang yang belajar awal-awal tuh, bahkan satu roll film itu bisa gelap semua atau bisa overexposure, bisa terlalu terang cahaya yang masuk. Nah, tapi kalau dengan DSLR, mungkin orang baru kemarin sore pegang kamera, dia sudah bisa memotret. Meskipun tingkat estetik, nah itu masih harus dipelajari lebih lanjut. Tapi setidaknya sekali jebret, momen itu bisa terekam. DSLR mudah digunakan. Gitu ya. Terus kalau kita kembali ke praktis tadi, ini ya, ada DSLR, tapi bentuknya besar itu DSLR itu. Ya lumayan besar sih ya. Untuk mungkin karena perkembangan sekarang itu orang suka selfie kemana-mana bawa kamera. Kalau bawa DSLR yang terlalu besar, kayaknya juga ribet itu. Nah, sekarang terus muncul kamera mirrorless. Dia lebih praktis, kan? Lebih praktis. Dimasukin kantong, ya kantong kan, ya bisalah dimasukin kantong. Atau dimasukin tas, itu lebih kecil daripada DSLR. Gitu. Lalu kemudian dalam perawatan. Misalnya ya kalau kita lihat sepeda motor yang Jepang-Jepang itu ya, Honda, Suzuki, Yamaha itu kan perawatannya itu jauh lebih mudah kalau dibandingkan dengan kendaraan-kendaraan yang Eropa gitu. Kayak misalnya Eropa, Amerika, misalnya kayak Harley itu mungkin untuk servis itu jarang ya, orang Harley mungkin ya jarang yang mereka menservis sendiri. Biasanya harus diservis ke tempat servis khusus Harley. Tapi kalau motor-motor Jepang bebek itu ya kita di kampung-kampung, di tengah kampung itu, atau di perumahan atau tetangga itu, kadang mereka bongkar sendiri, bersihin sendiri itu dengan sangat mudahnya. Pemeliharaan mudah, lalu perbaikan pun juga mudah. Orang tinggal beli spare partnya di toko spare part, sampai rumah bongkar sendiri, pasang sendiri, udah bisa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, faktor performansi, agar poin-poin ini dapat tercapai. Lalu ada faktor fungsi. Teknis dari produk tersebut, alat tersebut harus sesuai dengan fungsinya. Ya, jadi kalau misalnya
teknis harus sesuai dengan fungsi. Jadi ketika kita membuat sebuah alat bantu pemotong ubi misalnya, ketika kita berharap ada satu fungsi yang pisau yang bisa memotong ubi, di situ ada pisau yang berputar dan bisa memotong ubi sampai tipis-tipis. Nah, teknis yang kita ciptakan, yang kita rancang itu harus sesuai dengan fungsinya. Jangan sampai malah nanti dia bisa memotong, tapi potongannya itu tidak rapi. Nah, ketika dia sudah bisa memotong tapi tidak rapi, sama saja dia tidak sesuai dengan fungsinya. Karena yang kita harapkan adalah pisau potong tersebut dapat memotong ubi dengan rapi, tipis-tipis, dan ukuran ketebalannya itu standar gitu. Nah, faktor itu kelayakan, kehandalan, sudah jelas layak digunakan sesuai dengan fungsinya. Terus spesifikasi dari materialnya harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dari fungsi tersebut. Kalau misalnya dia pemotong makanan atau ya mesin untuk makanan, materialnya kan kita juga harus nggak boleh ngawur tuh. Kita memakai stainless steel yang food grade gitu misalnya. Apa itu saya lupa itu. Kalau teman-teman dari teknik itu mereka sangat paham itu. Stainless yang food grade itu tipenya apa saya lupa. Nah, kita harus mempertimbangkan itu. Terus struktur penggunaan atau sistem tenaga. Nah, kita harus mempertimbangkan tenaga yang akan digunakan itu apa. Oke, listrik udah pakai listrik aja beres. Belum tentu loh. Nah, alat tersebut akan digunakan di mana? Nah, kalau di tengah hutan, oke pakai listrik, ada aki. Tapi aki pun harus dicas juga. Oke, kalau begitu harus pakai kincir angin. Nah, tapi kalau pakai kincir angin, wah nanti padahal alat itu harus dibawa kemana-mana. Naik gunung, turun gunung, wah itu nggak praktis. Oleh sebab itu, sistem tenaga harus dengan baterai kering. Wah, misalnya gitu. Bikin senter misalnya. Nggak mungkin masuk senter pakai kincir angin kan. Senternya pakai batu baterai itu. Dia bisa dikantongi di mana-mana. Praktis, handal, dan sistem tenaganya sudah diperhitungkan dengan baik. Oke, lalu faktor produksi. Diproduksi sesuai dengan metode dan proses yang telah ditentukan. Nah, ini harus sangat-sangat diperhatikan ketika kita membuat sebuah produk mekatronika, katakanlah gitu ya. Permesinan, bahan baku, sistem proses produksi, tingkat keterampilan tenaga kerja, biaya produksi, standarisasi. Ini harus kita perhatikan. Teman-teman nanti bisa mencari ini sendiri. Biaya produksi ya seminimal mungkin biaya produksinya. Tingkat keterampilan tenaga kerja kita harus pertimbangkan juga. Orang yang kita hire, orang yang kita ajak kerjasama, dia sesuai nggak dengan spesifikasinya dia. Kalau enggak, jangan dipakai, nanti malah rugi di budget.
Sama aja kita mempekerjakan orang yang tidak bisa ngapa-ngapain. Dia itu ahli di bidang bangunan, tapi malah diajak di bidang elektro kan nggak pas. Makanya cuma akan membuang-buang budget gitu. Sistem proses produksi juga harus kita pertimbangkan. Misalnya budgetnya minim, lalu kita akan membuat sebuah produk atau sebuah alat yang itu ada di pedalaman yang jauh dari kota, jauh dari tempat-tempat industri. Ya, kita jangan membuat alat itu dengan sistem membuat satu part itu harus dengan mesin bubut. Wah, kita itu jangan. Nah, kalau gitu nggak bisa diproduksi karena di pedalaman nggak ada mesin bubut kan. Oke, kalau gitu kita bawa ke kota. Ya kalau di kota itu ada, kalau harus keluar pulau atau keluar apa provinsi, wah itu budgetnya langsung naik malah. Nah, kita harus tahu di daerah tersebut alat apa saja yang bisa diakses agar produk kita dapat dikerjakan, dibangun dengan baik. Lalu, nah faktor pemasaran. Apa yang perlu kita pertimbangkan dari faktor pemasaran? Faktor pemasaran, maaf. Selera konsumen jelas. Konsumen itu punya selera masing-masing. Satu kota dengan kota yang lain misalnya, itu punya selera yang masing-masing. Apalagi faktor umur udah jelas. Faktor umur itu udah punya selera masing-masing. Melihat sebuah apa ya, sebuah pensil gitu aja lah gampangnya pensil. Anak SD perempuan yang masih SD dengan perempuan yang sudah SMA, wah seleranya berbeda, udah pasti berbeda. Lalu apa ya, misalnya selera konsumen itu juga bisa dipengaruhi dari tingkat pendidikan juga bisa loh. Meskipun tidak semua, tapi bisa. Orang yang berpendidikan tinggi misalnya ya, bukan saya terus mendiskreditkan orang berpendidikan rendah, enggak. Tapi contoh kasus saja sih yang pernah saya temui. Orang dengan pendidikan tinggi atau bisa dikatakan misalnya orang dengan tingkat apa sih, intelektual yang tinggi, ketika melihat sebuah produk sama-sama speaker aktif gitu ya, ketika dia melihat sebuah speaker aktif dibandingkan orang dengan berpendidikan tinggi dengan intelektualitas yang rendah, dia punya selera yang berbeda. Yang sering saya temui itu orang dengan intelektualitas tinggi ketika melihat sebuah speaker aktif, dia lebih suka desain casingnya itu simple, tidak terlalu banyak ornamen gitu. Makanya kita bisa bilang Macintosh itu komputer lempit itu, laptop itu. Macintosh, Mac itu kan identik dengan orang-orang berintelektual tinggi, ya nggak sih? Ya, ini di kesampingan ya, harga mahal itu kan dia lebih mahal pasti. Itu kesampingan dulu. Tapi ya begitu, orang-orang dengan pendidikan tinggi itu Macintosh itu identik dengan mereka. Apalagi Macintosh selain fungsinya, desain packagingnya, bukan packaging, casingnya
Dia tuh simple, nggak aneh-aneh. Saya juga nggak tahu kenapa orang-orang intelektual tinggi itu lebih suka sesuatu yang simple. Karena saya pikir begini, ini mungkin loh ya, cuma hasil pengamatan saya secara otodidak, secara apa ya, ngawur lah, pengamatan secara ngawur. Orang dengan intelektualitas tinggi itu, dia sudah banyak sesuatu yang masuk di kepalanya. Dia sudah banyak sesuatu yang dia pikirkan. Otak itu sudah penuh. Oleh sebab itu ketika dia mengakses sebuah produk, dia tuh pengennya yang simpel aja lah. Iya nggak sih? Makanya jarang orang orang dengan intelektualitas tinggi itu ngerasani tonggone. Iya enggak? Biasanya orang dengan intelektualitas tinggi itu cenderung diam. Orang ngerasani tonggone, nggak ngomongin orang lain. Karena apa? Dia udah otaknya itu udah penuh gitu loh. Udah full. Ngapain saya harus mikir ke tonggoku? Ngapain saya harus memikirkan ngerasani itu ngomongin tetanggaku. Aku udah nggak punya waktu gitu. Aku udah nggak punya waktu, udah nggak punya pikiran untuk itu. Ya karena dia otaknya sudah penuh. Nah berbeda dengan orang dengan intelektualitas tinggi, pendidikan rendah. Mungkin otaknya itu masih fresh. Karena ya bukan apa sih, tapi uh, lebih intensitasnya itu lebih jarang digunakan berpikir gitu loh otaknya. Ya semua orang berpikir sih, tapi kalau kita mau boleh membandingkan pasti orang dengan intelektualitas tinggi, pendidikan tinggi itu intensitas berpikirnya lebih tinggi itu ya. Nah, untuk mereka yang intensitas penggunaan otak untuk berpikir lebih rendah, nah ketika melihat sebuah produk, mereka itu pengennya yang wow gitu. Wow itu terus mewah itu terus mereka mengartikan itu mewah itu pengen produknya itu yang penuh dengan pernik-pernik itu. Speaker aktif ada lampu-lampunya kuning, merah, hijau, biar gitu. Wah, gitu. Terus kalau bahas ngerasani tadi, orang dengan intelektual rendah itu masih ada waktu untuk ngerasani tonggone gitu kan. Iya nggak sih? Ya, seperti itulah selera konsumen. Beda-beda selera konsumen. Teman-teman bisa mengamati sendiri. Bandingkan tetanggamu yang ini dan tetanggamu yang ini, kenapa seleranya berbeda? Ada kenapa bisa seperti itu? Oh, mungkin tetanggamu itu dari Sumatera, yang ini dari Jawa. Wah, ini seleranya pasti berbeda. Saya dan rombongan dosen-dosen dari Politeknik Mekatronika Sanata Dharma itu melakukan kunjungan ke UBS, itu pabrik emas di Surabaya. Ada kalung itu bermacam-macam warnanya. Terus saya tanya ke salah satu ke ownernya, saya tanya Pak, karena pas waktu itu kita keliling-keliling ke pabriknya itu kan ditemui sama ownernya. Saya tanya Pak, itu kenapa warnanya berbeda? Apakah berbeda warna pada saat penyepuan emas itu hasil warna yang berbeda itu tergantung kualitasnya, saya bilang. Saya tanya gitu. Terus si ownernya itu bilang, oh enggak Pak. Jadi begini, emas yang ini, ya dia ngambil satu gombyoan kalung emas itu dengan warna yang sedikit agak tembaga. Dibandingkan yang ini dia ngambil satu lagi, warnanya lebih kuning cerah. Nah, dia bilang tembaga ini, model kayak warna tembaga ini lebih disukai orang-orang di daerah Cirebon, kalau nggak salah gitu. Kalau yang kalung yang kuning, lebih kuning ini lebih disukai oleh orang-orang Jawa Tengah, Jogja.
dan sebagainya. Kalau nggak salah dia bilang kayak itu. Intinya bahkan warna emas itu menyesuaikan selera di provinsi itu kan. Di sebuah daerah lah katakanlah seperti itu. Oke, langsung selanjutnya citra produk. Nah, setiap produk itu mempunyai citra yang dia ingin dibangkitkan lewat citra lewat produk tersebut. Misalnya, saya belum pernah menemui di YouTube atau di jalan itu motor Harley Davidson yang suaranya nyempreng. Karena Harley itu kan pengen, kalau pengamatan saya, dia pengen mencitrakan motornya itu motor yang besar. Suaranya brum gitu. Brum 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 itu kan besar daripada teng 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 itu kan suara yang teng 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 itu kan kalau di apa ya dalam otak kita itu kayak kesannya kecil gitu ya. Tapi brum itu kan lebih besar. Nah, saya pernah menonton hmm, dalam dokumenter behind the scene pembuatan Harley Firut itu salah satu desainernya pada saat itu yang ngomong itu desainer mesin dan dia bilang begini, oh ya, jadi dalam satu motor itu desainernya itu banyak sekali, ada yang desainer mesinnya sendiri, ada desainer tampilan luarnya, desainer ergonominya, desainer macam-macam banyak sekali yang di film itu. Nah, salah satu desainer mesinnya itu bilang bilang seperti ini. Kami ingin ketika motor kami berjalan dan ada orang di dalam rumah sedang makan malam bersama keluarga, mereka bisa langsung tahu bahwa ini adalah Harley. Wah, tanpa melihat motornya, mereka sudah tahu kalau ini Harley. Berarti ada ciri khas dari suara motor itu. Ada citra yang pengen dibangun dari suara motor itu kan. Lalu saya nonton itu waktu saya masih SMA nonton film itu. Terus kakak kelas saya itu ada yang pada saat itu dia menjadi ketua orang HDCI itu. Kakak kelas saya yang waktu itu terus udah lulus, dia jadi ketua Harley Davidson Club Indonesia chapter Jogja. Waktu itu saya tanya terus, hanya bilang, iya memang. Jadi memang benar, Bas. Jadi Harley, terus Norton, terus motor-motor Amerika, motor Eropa itu, mugi-mugi itu, mereka itu punya karakter suara masing-masing katanya. Nggak, itu mereka nggak sama suaranya. Terus saya bilang, enggak ah, kayaknya suaranya sama deh. Enggak lah, itu beda suaranya. Ada ciri kalau kamu perhatikan, cirinya pasti ada. Ya mungkin karena saya bukan orang motor, jadi saya nggak tahu kan. Nah, terus sasaran pasar. Nah, kita jangan salah melemparkan produk ke pasar yang salah loh ya. Hmm, kita susah payah membuat produk, tapi dilempar ke pasar, ke daerah yang tidak membutuhkan produk itu. Sama aja, nggak akan laku itu produknya kan. Oke. Lalu saluran distribusi. Nah, saluran distribusi akan kita pikirkan juga. Kita mau distribusinya pakai kapal, pakai pesawat atau pakai apa pakai truk gitu. Misalnya hmm, apa ya misalnya mesin-mesin cetak itu. Mereka sudah berpikiran bahwa ini mesin cetak itu rugi kalau disetting di tempat sana yang orang beli. Nyetingnya, ngerakitnya harus di pabrik. Nah, tapi saya kita mau lempar itu ke pulau daerah mana itu.
Nah, kita harus memikirkan nih, karena mesin cetak itu kan besar. Ini harus pakai truk, terus pakai truk, nggak mungkin dipakai pesawat. Harus pakai kapal, distribusinya pakai kapal, dan seterusnya.